Kadang-kadang sebagian orang berpikir doa kita dapat, doa yang kita naikkan masih bisa menyelamatkan orang yang sudah mati. Supaya pindah ruhnya dari Hades ke pangkuan Abraham. Nggak bisa Bapak Ibu. Perpindahan posisi roh orang dari Hades neraka tadi ke pangkuan Abraham itu tidak bisa dilakukan dengan sepanjang apapun doa kita. Dengan seberapa sering kita berdoa untuk roh orang yang sudah mati. Nggak bisa. Kesempatan orang untuk ruhnya ditempatkan di pangkuan Abraham hanya pada waktu orang itu masih hidup. Maka waktu orang itu masih hidup, dia perlu bertobat tidak secara pribadi. Maka seringkali Bapak Ibu, begini. Ini memang kita adopsi dari agama seberang. Di dalam keyakinan agama seberang, kan masih bisa mereka berdoa untuk orang yang sudah mati kan. Supaya diterima di sisi Allah di tempat yang lebih mulia kan gitu. Kadang-kadang kita orang Kristen ikut-ikutan juga dengan pola itu. Kita berdoa dengan getolnya kepada Tuhan supaya orang yang meninggal itu rohnya dipindahkan dari Hades dari neraka ke surga. Itu nggak bisa. Ya. Termasuk kalau kita minta supaya kita berdoa kepada orang yang sudah meninggal itu supaya kita dapat kesembuhan, keuntungan, dan lain sebagainya. Itu nggak ada gunanya. Orang sudah mati. Jadi tidak perlu mendoakan orang mati dan minta pertolongan mereka dengan alasan apapun. Karena mereka sebenarnya sudah tidak punya kuasa apapun juga kok. Baik terhadap diri mereka sendiri, apalagi terhadap kita yang masih hidup. Hal ini sangat jelas ditekankan oleh Ulangan pasal 18 ayat 10 sampai 11. Di antaramu jangan dapat seorang pun yang persembahkan anaknya laki-laki. Lagi-lagi disinggung sini. Ya, ini menunjukkan tidak perlu, tidak ada guna. Jadi lebih baik kita berdoa untuk orang yang masih hidup, Bapak Ibu. Ayat 79. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak muncul kembali. Boro-boro orang itu bisa menolong kita, membantu kita, meringankan kita, menyembuhkan sakit penyakit kita. Untuk membantu diri mereka sendiri aja mereka sudah tidak bisa. Ya. Mazmur 6 ayat 6. Sebab dalam maut tidakkah orang ingat kepadamu? Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Artinya apa? Orang yang sudah mati ya sudah. Ingat Tuhan pun udah enggak. Itu kira-kira. Apalagi ingat kita. Ingat Tuhan aja mereka udah nggak bisa. Karena mereka udah mati. Bagaimana mungkin mereka bisa ingat kita? Enggak ada itu. Maka tidak perlu kita meminta pertolongan, kekuatan, kesembuhan, keberhasilan dari mereka. Enggak usah, enggak ada gunanya. Buang-buang waktu. Mazmur 13 ayat yang ke-13. Kau telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Telah menjadi seperti barang yang pecah. Mazmur mengatakan, posisi orang yang sudah mati. Ya, tidak lagi ingat apa-apa. Tidak lagi mengerti apa-apa. Tidak lagi juga merasakan apa-apa. Walaupun saya katakan tadi dikremasi. Walaupun, ya, debunya kita buang di apa? Di laut. Udah nggak ngerasa sakit itu. Orang udah mati kok. Termasuk makam. Ya, orang yang sudah meninggal itu pun kita tinggalkan saudara kita sudah meninggal di kuburan atau di makamnya. Dia juga tidak merasa sedih. Dia juga tidak merasa sendirian karena memang dia sudah mati kok. Maka untuk itu Bapak jangan lagi kita berpikir, aduh kasihan juga ya Bapak Mamaku ya malam ini masih tidur sendiri, mereka tidur sendiri di kuburan. Enggak. Sudah dari situ kok rohnya sudah kembali kepada Tuhan. Ya. Karena seringkali pemahaman ini masih dimiliki oleh sebagian besar orang Kristen Bapak Ibu. Yesaya pasal 38 ayat 18, sebab dunia orang mati tidak dapat mengucapkan syukur kepada Tuhan dan mau tidak dapat memuji-muji engkau orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaan. Jadi kalau sudah mati dikubur ya sudah selesai. Sudah selesai kok. Sudah finish sampai di situ. Yeremia 22:10, janganlah kamu menangisi orang mati. Nah ini nih. Dan janganlah turut berduka cita karena dia. Lebih baik kamu menangisi dia yang sudah pergi. Sebab ia tidak akan kembali lagi. Ia tidak akan melihat tanah kelahirannya. Nah secara manusia, boleh nggak kita bersedih? Boleh. Boleh nggak kita nangis? Boleh. Tapi menangisi sepanjang masa. Sepanjang waktu. Sampai kita tidak lagi termotivasi menjalani hidup.
Tidak ada lagi dorongan untuk melanjutkan hidup ini. Tidak punya semangat lagi melakukan segala aktivitas, itu menjadi salah. Ada kan Bapak Ibu ya, orang Kristen, karena ditinggal oleh orang yang dikasihi, putus harapan. Sehingga apa? Tidak mau makan, tidak mau minum, tidak melakukan aktivitas. Ini kesalahan. Karena ada konsep yang salah dalam dirinya. Karena dia menganggap kematian orang dikasih itu membuat dia juga putus, mati harapan, mati tujuan hidup. Ini salah. Tujuan hidup yang matinya harapan dan tujuan itu hanya berlaku bagi orang yang sudah mati. Kalau yang hidup, ya enggak dong. Jadi artinya apa? Kalau kita kehilangan orang yang kita kasih, kita harus fight dong Bapak Ibu. Kita harus semangat dong. Karena kita masih dikasih kesempatan hidup oleh Tuhan. Kecuali kalau kita sudah dipanggil. Jadi boleh menangisi, boleh bersedih kepergian orang-orang kita kasih, tapi tidak boleh hidup dalam kesedihan terus menerus. Nggak boleh. Harus move on. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengikuti acara ibadah penghiburan atau penguburan, ya dalam bahasa lain disebut namanya acara penghiburan Bapak Ibu. Jadi penghiburan bagi keluarga dan sanak saudara dan teman yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal yang penting. Jadi khotbah kita harus lebih ditujukan kepada orang yang masih hidup. Supaya mereka mempersiapkan diri selama mereka hidup di dunia ini. Untuk sungguh-sungguh bertobat ke secara pribadi. Bertumbuh dan berubah dalam Tuhan. Karena mereka juga suatu saat akan dipanggil oleh Tuhan. Artinya sama seperti orang yang mereka kasih yang baru meninggal. Yang baru dimakamkan. Semua kita akan ke sana. Jadi jangan lagi kita kasih pengharapan palsu kepada sanak keluarga yang masih hidup. Dengan mengatakan, wah, orang tua yang kita kasih ini ya masih ada di sini. Salah itu Bapak Ibu. Ya, kata-kata penghiburan, firman Tuhan penghiburan itu dialamatkan kepada orang yang hidup, bukan kepada orang yang mati. Ya, kiranya ini menambah pemahaman, pengetahuan, tapi juga sekaligus memberkati kita Bapak Ibu supaya makin lebih maksimal melayani Tuhan dan juga menolong jemaat-jemaat. Tuhan Yesus memberkati.